Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Orang celaka seperti aku Engkau selamatkan Tuhan. We're not worth it Lord, why did you die for us? Gak layak Tuhan kami. Gak layak Tuhan. We're sinners, kita orang berdosa. Tapi Engkau memilih untuk mati untuk kami Tuhan. Oh my sweet sweet Jesus. Betapa Engkau mengasihi kita Tuhan. Waktu kita menolak Engkau, tapi Engkau malah memilih untuk mengasihi kita Tuhan. Oh my sweet sweet Jesus. Kita gak ada yang layak di sini Tuhan. Tapi Engkau tetap memilih kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kosongkan aku Tuhan. Kosongkan kita semua Tuhan. Isi dengan roh-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kita siap mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Kalau dari film The Chosen diajarin ngomongnya 2 kali. Shalom, shalom. Terus dibalasnya 2 kali. Shalom, shalom. Artinya bukan cuman peace, tapi perfect peace be with you. Shalom, shalom. Nah. Langsung aja ya. Aduh. Babak belur deh. Yes Lord. Yesaya 1 ayat 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini kita semua nih. Anak aku yang nomor 2, itu gak ada duanya. Ya, dikasih tahu apa, menurut dia tuh cuman himbauan, suggestion. Bisa dilakuin, bisa enggak, bisa inget, bisa enggak. Itu anakku yang nomor 2. Terus aku jadi mikir gitu kan. Dia sampai kemarin tuh, aku udah capek banget. Udah ya Ki, kamu gak dengerin mama, aku bilang. Mama cuman suruh jangan lari-lari di dalam mall. Gampang banget Ki. Sisanya mama papa beresin. Uang sekolah kamu beres, makan kamu beres, semua beres Ki. Tapi kamu satu, jangan lari-lari di mall. Itu aja kamu gak bisa Ki, aku marah banget. Mungkin kamu gak bisa mamanya mama. Aku bilang, kamu coba mamanya Miss kamunya namanya Miss Angie. Mungkin kamu di sekolah lebih dengar, aku bilang gitu. Dia nangis. Aku bisa mama, aku bisa. Enggak mau, aku capek kamu bilang kamu bisa. Aku bisa, yang kali ini benewan mama, dia bilang. Iki udah ngerti mama, Iki udah ngerti. Iki kemarin salah, Iki sekarang beneran mama. Bedanya apa Ki? Enggak, pokoknya Iki udah tahu banget mama, Iki kemarin salah mama, Iki minta maaf. Iki sorry banget ya mama, Iki bad. Iki coba lagi untuk Iki bisa jadi good. Tapi diulang lagi. Kayak kita kan sama Tuhan. Iya kan? We can't help it. Kita gak bisa. Ya memang begitu adanya kita sebagai manusia ini. Even Paulus sendiri bilang kok. Yang aku mau lakukan gak aku lakukan. Yang aku lakukan yang aku benci. Karena dosa itu ada di dalam aku, dia bilang. Jadi Injil itu, karya keselamatan Tuhan tuh bukan cuma untuk orang-orang non-Kristen. Untuk Paulus juga kok. Untuk kita semua juga. Terus di Roma 1 ayat 18 sampai 23. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman.
Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tapi tetap nih, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Inilah keadaan hidup kita manusia sekarang gitu. Kita tahu kalau Tuhan itu Tuhan, tapi kita dibilangnya tadi apa? Tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Yang kita muliakan siapa? Diri kita sendiri. Ini ada quote dari John Piper. Sinning is any feeling or thought or speech or action that comes from a heart that does not treasure God over all things. The glory of God not honored, the holiness of God not reverenced, the greatness of God not admired, the power of God not praised, the truth of God not sought. Ini semua itu dosa. Dosa tuh udah bukan lagi berzina, berbohong, mencuri. Ini dosa. Kita lihat bahasa Indonesianya yuk. Dosa adalah suatu perasaan, pikiran, perkataan, atau perbuatan yang datang dari hati yang tidak menghargai Tuhan di atas segalanya. Hati yang tidak treasure God above all things, tidak menghargai Tuhan di atas segalanya. Itu udah dosa. Kemuliaan Tuhan tidak dihormati. Kekudusan Tuhan tidak dihormati. Kebesaran Tuhan tidak dikagumi. Kuasa Tuhan tidak dipuji. Kebenaran Tuhan tidak dicari. Pasti kita seringlah lewat sehari 2 hari gak mencari kebenaran Tuhan. Hikmat Tuhan tidak dihargai. Keindahan Tuhan tidak dihargai. Kebaikan Tuhan tidak dinikmati. Kesetiaan Tuhan tidak dipercaya. Baru susah dikit. Lupa kalau Tuhan setia, kita gak percaya Tuhan setia. Janji-janji Tuhan tidak dipercaya. Perintah-perintah Tuhan tidak ditaati, keadilan Tuhan tidak dihormati, murka Tuhan tidak ditakuti. Kasih karunia Tuhan tidak dihargai, kehadiran Tuhan tidak dihargai, dan pribadi Tuhan tidak dicintai. That's sin. Itulah dosa. Dibilang di Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Gampangnya tuh kalau yang tadi yang panjang itu tuh, kalau kita lagi mengambil jalan kita sendiri, itu kita lagi hidup di dalam dosa. Kalau kita lagi melayani self-interest kita, itu kita lagi hidup dalam dosa. Apa yang baik buat saya? Aduh susah banget menghormati orang tua gue masih kayak gitu, mau gimana gue hormatin? You're serving your own self-interest. Aduh suami gue nanti aja deh gue tunduk. Masih banyakan gue penghasilannya daripada dia. Masih sibuk dia main game, ntar deh kalau udah gak main game lagi gue baru tunduk. Itu serving your own self-interest. Tuhan bilang unconditional kok semuanya. Tapi kita melayani kepentingan kita sendiri. Dan itu tuh dosa. Jadi bukan cuman pas kita awal terima Tuhan, kita bertobat. Oke Tuhan, gue gak berzina lagi. Gue gak pakai obat-obatan lagi. Bukan cuman sampai di situ karya keselamatan Tuhan. Karena yang ini nih, ini dosa-dosa seperti ini tuh sangat natural di kehidupan kita orang Kristen. Yang dari kecil udah sekolah minggu, terus kita kira salib Yesus cuma buat orang-orang itu. Terus gimana cara kita melanjutkan hidup ini tanpa melayani kepentingan kita sendiri? Contohnya ya, hukum yang terutama di Markus 12 ayat 29 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.
Dari hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Coba kita sekalian jujur-jujuran, bisa nggak kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Bisa nggak kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena kita mengasihi diri kita yang terutama lebih dari apapun itu. Jadi hukum ini semua untuk tidak hidup dalam dosa itu mustahil untuk kita. Mustahil. Jadi kita semua itu telah yang tadi dibilang di awal, memberontak terhadap Tuhan. Karena kita gak mampu untuk menghidupi hidup yang seperti ini. Ya kan? Amin. Amin. Yes Lord. Jadi dari kejatuhan Adam dan Hawa, dari kejatuhan Raja Daud, itu tuh semua cuman satu judulnya, mereka semua mementingkan kepentingan diri sendiri. Mereka memberontak dari Tuhan. Mereka tidak memuliakan Tuhan sebagai Tuhan. Nah, karena kita menolak Tuhan, jadi kita terpisahkan dari Tuhan. Kita terpisah dari sumber kehidupan kan. Waktu kita terpisah dari sumber kehidupan, itu tuh ada satu rasa haus yang gak bisa dipuaskan. Aku ngomongnya di sini like the eternal thirst. Rasa dahaga yang gak bisa dipuaskan. Kita coba puasin dengan karir, gak puas-puas. Kita puasin dengan uang, gak puas-puas. Kita coba puasin dengan hubungan, pacar, dengan suami. Tapi kita gak pernah puas. Karena sebenarnya yang kita cari itu bukan itu gitu. Ada di Markus 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi orang ini itu udah memenuhi semua hukum Taurat. Dia orang yang kaya banget, dia hidupnya benar. Tapi dia masih ada kehausan di hatinya dia. Dia nanya sama Tuhan, "Tuhan gimana nih hidup yang kekal?" Yang dia cari tuh si hidup yang kekal itu yang dia gak dapat karena yang lain hidupnya tuh ada baterainya. Gak kekal, habis. Gue udah coba baik, habis. Dia bilang dia coba gak mencuri, tapi udah gitu aja. Dia coba menghormati orang tuanya, ayah ibunya. Tapi waktu dia ngelihat ayah ibunya gak sempurna, dia kecewa lagi. Jadi pikir yang dia perlu tuh hidup yang kekal, supaya gak haus-haus lagi. Tapi habis itu Tuhan bilang, "Jual semua punya lo, ikut gue." Dia sedih, dia gak mau. Karena dia masih melayani kepentingan dirinya dia sendiri. Dia sangat amat attach banget sama hartanya dia dan sama identitas dirinya dia itu. Sampai dia gak bisa lepasin. Dan dia gak percaya kalau Tuhan bilang kebahagiaan yang kamu cari tuh ada di sini. Waktu kamu tuh udah gak attach lagi sama semua yang dunia berikan. Yang lucunya kata di sini yang sedih itu kan dari kata aslinya tuh grief gitu kan.
Nah, ini tuh rasa sedih tuh berduka yang sama yang dipakai Tuhan Yesus waktu dia di Taman Getsemani. Waktu dia mau terpisah dari Bapaknya di surga. Karena Tuhan menaruh identitasnya dia di situ. Dan pemuda ini naruh identitasnya dia di hartanya dia. Dan udah pasti dia gak akan terpuaskan. Contoh kedua di Yohanes 4 dari ayat 1 aja. Itu gak ada it's not on the slide. Thank you. Dari Yohanes 4 ayat, sorry. Ingat gak waktu Tuhan Yesus lagi haus di sumur? Ingat kan? Mana ya? Yohanes 4 lanjut Bu. Terus ayat 2 lagi. Sampai dia ketemu, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternak-ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Terus, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini sebenarnya yang kita lagi cari kan. Kita sekolah, kerja, cari jodoh. Kita tuh lagi mau cari satu air yang gak bikin kita haus lagi. Tapi Tuhan bilang cuma ada di saya. Itu di air hidup ini. Itu yang lagi Tuhan mau kasih tahu. Terus sampai si perempuan ini kan dibilang kan, panggil suamimu. Ternyata dia yang sekarang sama dia bukan suaminya, tapi dia sebelumnya udah pernah punya 5 suami gitu. Dia juga udah mencari dia punya satu kehausan yang dia coba puaskan, tapi dia gak puas-puas. And that's us. Kita coba dari semuanya. Dengan jalannya sendiri tadi dibilang. Tapi Tuhan tahu gitu. Tuhan di surga lihat ya kali ya. Duh kasihan banget nih si Tanya. Dia coba ke kiri, coba ke kanan, dia gak puas-puas. Padahal saya punya yang dia mau, kehidupan yang kekal itu dan air hidup itu. Tapi dia gak bisa dapat karena dia sama dosa udah jadi satu. Dibilangnya tuh kita sama dosa tuh udah kayak teh manis. Gak bisa dibikin tawar lagi. Udah mustahil adanya. Coba kita sekarang jujur sama diri kita gitu supaya kita bisa ngerti mengenai ketidakmampuan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ketidakmampuan kita untuk memperoleh apa yang sedang kita cari itu. Tapi yang dicari itu cuma ada di dalam Tuhan. And it comes with a cost. Ada harganya supaya kita bisa dapat itu semua. Sekiranya Tuhan Yesus datang kan ke dunia. Natal, Bethlehem, puji Tuhan. Terus Tuhan datang di dunia, ambil murid-muridnya. Terus Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya, menyembuhkan orang yang sakit, orang yang kerasukan juga dibebaskan. Itu tuh semua sebenarnya cuma tandanya Tuhan. Supaya umat Israel tuh percaya kalau dia datang dari Tuhan. Itu bukan intinya. Habis itu kan dia ketemu
dia lagi sama Petrus, lagi sama murid-muridnya nih di Markus 8 ayat 27 sampai 29, lalu ayat 31 sampai 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jadi mereka tuh bertanya-tanya nih, udah sama Tuhan beberapa tahun, dia nanya, siapa sih sebenarnya dia? Apa dia Elia? Apa dia siapa dia gitu kan? Terus dijawab kan, engkau adalah Mesias. Engkau tuh Tuhan penyelamat yang udah kita nanti. You are the King of Israel. Engkau yang akan membebaskan kita. Basically dibilangnya gitu sama Petrus. Habis itu kan kita loncat ke 31 tuh dibilang, oke udah bener nih jawabannya, gue Mesias. Habis itu dibilang, tapi anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit. Sesudah 3 hari, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini tuh dibilang Peter rebuke God. Ditengking loh Tuhan sama dia. Kayak lagi nengking roh jahat gitu. Karena raja yang dia dapatkan bukan raja yang dia mau. Dia maunya raja yang membebaskan pahlawan perang, yang membebaskan dia dari Roma. Sampai akhirnya dia bisa bilang kayak, gue akan jadi jenderal-jenderalnya Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak. I'm a king but I came to die. I'm the king but I'm going to the cross. Aku raja tapi aku raja yang datang untuk mati. Aku raja tapi aku raja yang datang dan harus disalibkan. Untuk kita semua, dia adalah Tuhan yang dia sangat sayang sama kita, dia gak bisa ngebiarin kita. Tapi dia juga Tuhan yang sangat adil, dia gak bisa membiarkan dosa. Jadi dia harus menjawab dua-duanya itu kan. Sampai akhirnya dia disalibkan. He was the king going to the cross. And then when he got to the cross, he became the crucified king. The forsaken son. Coba pikirin deh. Raja yang bukan di tahta tapi raja yang di kayu salib. Anak yang di forsake, anak yang ditinggalkan. Supaya kita bisa bisa memiliki hubungan lagi sama Tuhan. Amazing. Ini di ayatnya ya. Yesaya 53. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Keren gak sih? Bayangin deh ini. Dia gak salah, dia lagi dihakimi, dia gak membela diri sama sekali. Anakku aja Iki salah masih ngebela diri. Beneran, kita juga gitu kan. Kita salah, kita masih ngebela diri. Even Adam, itu kan gara-gara si perempuan yang kau kasih itu Tuhan, dia nyalain Tuhan. Ini Tuhan tidak salah dan dia diam. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dengan rela dia masuk ke kayu salib. Itu baru penderitaan jasmaninya. Penderitaan rohaninya, bayangin ya. Allah Bapa sama Tuhan Yesus itu udah ada sejak dunia dijadikan. Dari eternity past.
They've been together, gak pernah terpisahkan. Suami istri aja masih ada zaman belum kenal, itu gak bareng. Tapi Allah Bapa sama Allah Anak itu tuh sama-sama dari dunia dijadikan. They were together forever, eternity past. Tapi di Mazmur 22 ayat 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? This is the only time, cuma satu-satunya saat dimana terpisah mereka. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam. Tetapi tidak juga aku tenang. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ini harga yang Tuhan bayar supaya kita bisa memiliki kehidupan yang kekal itu, air hidup itu, bukan cuma supaya kita masuk surga, supaya kita bisa lepas dari mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Supaya kita bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita. Supaya waktu kita ditampar pipi kanan, kita bisa kita kasih pipi kiri kita. Inilah harga yang dibayar. Kenapa kita kasih pipi kiri kita? Ya karena Tuhan udah lebih dari ditampar. This is the price He paid. Our God. Yuk kita ambil momen untuk merenungkan pengorbanan Tuhan. Ini bukan mau nangis-nangisan. Jadi orang Israel tuh punya kebiasaan, they live in remembrance kayak yang lagu tadi. Mereka tuh setiap kali Passover, setiap kali Paskah, mereka mengulang, mengingat. Bahkan mereka sampai makan kayak perjamuan, karena rasa itu akan ada hubungannya sama memori. Jadi mereka ingat lagi rasanya. Waktu mereka makan roti tidak beragi, waktu mereka makan daun yang pahit. Supaya mereka ingat lagi apa yang terjadi untuk Tuhan bisa membebaskan mereka. Karena itu yuk kita nonton sedikit untuk mengingat lagi pengorbanan Tuhan. The wounded God. Tuhan yang terluka.
keselamatan kita. Habis Tuhan Yesus meninggal di kayu salib, ada orang yang namanya Yusuf Arimatea. Dia datang ke Pontius Pilatus. Kita baca ya di Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Dia ini orang kaya banget. Ada yang bilang dia orang ketiga terkaya di Israel, makanya dia bisa ngomong sama Pilatus. Kalau enggak semua orang bisa datang ke Pilatus dan bisa dapat audiensi dari Pilatus dong. Dia tuh orang yang kaya banget. Tapi dia pengikut Yesus dan dia diam-diam. Dan dia supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus memutuskan meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Nikodemus itu dipanggil sama Tuhan teacher of Israel. Dia juga anggota Farisi, anggota Sanhedrin. Dia tuh petingginya Farisi. Dia dipanggilnya teacher of teachers. Dia juga percaya sama Tuhan, tapi dia datangnya malam-malam. Dia nggak berani kasih tahu orang-orang kalau dia percaya. Ia membawa campuran minyak dan mur, kira-kira 50 kati beratnya, itu tuh sekitar 30 kilo. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi bayangin ya, mereka tuh tadinya diem-diem percaya sama Tuhan Yesus karena mereka takut kehilangan status, takut kehilangan kekayaannya mereka, takut kehilangan bisnisnya mereka, takut kehilangan nyawanya mereka. Nikodemus dan Yosef Arimatea. Tapi waktu mereka lihat pengorbanan Tuhan di kayu salib, tiba-tiba radikal. Dia datang loh ke Pilatus. Dia beli 30 kilo rempah-rempah. Itu tuh publik banget dibilangnya, itu gak mungkin gak ada yang tahu. Dia berubah 180 derajat dan benar-benar menyatakan imannya terhadap Tuhan Yesus. Dengan menguburkan Yesus, dia bikin deklarasi satu. Dia tidak bersalah, dan dengan 30 kilogram rempah-rempah itu, dia tuh lagi bilang, itu dibilang penguburan seperti penguburan raja. Jadi dibilang dia tidak bersalah dan dialah raja. Aku mau tutup dengan ini. Bayangin ya, waktu mereka lagi turunin his lifeless body, waktu dia lagi turunin tubuh Tuhan yang sudah tidak berdaya dari kayu salib. Kayak kalau kita ada saudara yang meninggal kan kita mandiin tuh kan, kita persiapkan tubuhnya kan. Nah ini Tuhan, tapi seperti itu. Dia turunin dari kayu salib kayak yang tadi digambar. Dia bersihin luka-lukanya. Dia lihat langsung konsekuensi dari perbuatannya dia. Konsekuensi dari perbuatan kita. Tangannya, dia bersihin, dia kasih rempah-rempah. Kakinya, lambungnya, darahnya. He cared for the wounded God. Allah yang terluka. Coba deh kita bayangin. Kadang-kadang kita ngerasa kita cukup baik. Gue gak separah orang lain Tuhan. Tapi kita juga yang menyalibkan Tuhan. Karena kalau gak kita gak bisa dapat kehidupan yang kekal itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya tunggal. Supaya yang percaya bisa beroleh kehidupan yang kekal. Yuk hari ini kita bayangin konsekuensi dari dosa kita. All his bruise, all his wounds. Semua bilur-bilurnya, semua darahnya yang tercurah. Itu karena kita. Dan apa bisa kita balik lagi mementingkan kepentingan kita sendiri? Apa bisa kita bilang, enggak Tuhan jangan sentuh karir gua. Apa bisa kita bilang, Tuhan jangan sentuh uang aku. Enggak, ini buat aku mau hidup enak, bukan buat apa-apa yang lain.
Apa bisa kita masih tersinggung kalau ada orang yang mau nyakitin hati kita? Kalau ini gak bikin ada radikal perubahan di hati kita, aku gak tahu apa lagi. Coba kita benar-benar bayangin tubuh yang dikorbankan, anak domba Allah itu. The sacrifice body of the wounded God. Sekarang gimana? Apa kita gak kasih semuanya buat Tuhan? Apa kita masih mau hidup dengan ego kita sendiri? Dengan kepentingan kita sendiri? After what He did for us. Mau gak sekarang kita datang ke Allah yang terluka itu. Dan kita bilang, I love you too God. Amin. Lihat aku udah selesai.